Jumpa lagi dengan saya, Dio, peziarah iman kaki Gunung Tegal Purwokerto, Banyumas. Saudara-saudara, banyak cara untuk memperoleh apa yang kita mimpikan. Tetapi ada cara yang tidak berkenan di hadapan hukum dan tentu saja Tuhan. Karena itu, marilah kita mencoba untuk mendengar apa yang paling penting dari yang penting dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan merenungkan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kerap kali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang mudah untuk kami pilih, tetapi kadang-kadang rumit dan menantang integritas kami. Sebagai manusia kerap kali kami keliru di dalam visi, pandangan, dan cara hidup kami. Itu memilih yang tidak seharusnya kami ambil. Karena itu Bapa berikan pada kami kearifan, kebijakan, pencerahan yang daripada firman-Mu agar hidup kami tercerahkan. Kami percaya dengan firman Tuhan, meskipun kami menghadapi pilihan-pilihan yang rumit bahkan jelimet, tetapi firman-Mu akan menjadi pedoman di dalam kami mengambil pilihan dan keputusan hidup. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 21 ayat yang ke-6 menjadi sahabat dalam perziaran kita hari ini. Yang berbunyi, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Suatu saat, saudara-saudara, para punakawan, Gareng, Petruk, dan Bagong itu terlibat di dalam diskusi yang sersan, serius tapi santai. Materinya umum, tetapi cukup mendalam. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Tanya Gareng. Kekayaan, jawab Bagong. Salah. Apanya yang salah? Protes Bagong penasaran. Di mana-mana orang bekerja keras menjadi polisi, menjadi ASN, karyawan, pedagang, politisi, ilmuwan, bahkan harian lepas pun dijalani. Mereka bekerja siang malam, pagi petang sambil memeras keringat. Bukan saja kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Bukan saja pakai otot, tapi juga pakai otak. Bukankah semua itu demi kekayaan? Apalagi yang dicari oleh manusia selain kekayaan, titik. Kata Bagong mengakhiri pidatonya. Pokoknya salah, dikandani kok ngeyel. Kata Gareng lucu, meskipun sedang tidak melucu. Kalau begitu ilmu, Reng, kepinteran. Sambung Petruk dengan semangat. Coba lihat, orang akan hidup kalau dilindungi ilmu atau kepintaran. Selesailah semuanya. Jadi apapun, maka manusia wajib punya ilmu, Reng. Karena ilmu itu puncak kehidupan. Salah juga, katanya sambil terkekeh-kekeh. Salah, Reng. Di mana letak salahnya? Coba dengan menguasai ilmu manusia, bisa menguasai dunia. Ilmu lahir, ilmu batin, ilmu kasar, ilmu harus kita kuasai. Coba lihat pabrik-pabrik industri berdiri karena ilmu. Negara maju juga karena ada ilmu tata negara. Perekonomian bertumbuh dan berkembang juga karena ilmu. Kata Petrus bersemangat, pokoknya salah. Kata Gareng lagi. Kekayaan salah. Ilmu nggak benar.
Lalu yang benar apa dan di mana? Hampir berbarengan Bagong dan Petruk bertanya kepada Gareng. Selamat, kata Gareng mantap. Pokoknya yang top marko top gue ya selamat. Kamu boleh kaya, menumpuk harta segunung dua gunung. Tetapi kalau nggak selamat, tubuhmu sakit-sakitan. Apa gunanya harta segunung dua gunung itu? Kamu boleh punya 3 gunung emas, intan, berlian yang serba mahal. Tetapi bernafas saja pakai tabung, jalan di atas kursi roda, makan lewat selang infus. Apa gunanya pakai semua kekayaanmu itu? Kamu pasti bersedia untuk menukar semua yang kamu punya asal kamu selamat, sehat, dan sejahtera. Ya nggak? Kamu boleh punya ilmu setinggi langit dan menjadi orang pandai di kolong langit ini. Tetapi pastikah ilmumu itu menjamin selamat? Memang sih liwet, rapet, anget itu penting. Tapi di atas itu ada yang lebih penting, yaitu selamat. Punya harta banyak memang melegakan, bahkan menjadi kebanggaan. Punya rumah mewah, asri, tentu menyenangkan dan patut disyukuri. Dapur terus ngempul, liwet terus. Oh, ini adalah berkat Tuhan yang indah. Tetapi ada yang lebih penting dan yang paling penting, yaitu selamat. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, bukankah ini sesungguhnya yang dicari oleh manusia? Kita kerja keras, membanting tulang, memeras keringat, direwangi padu kadang-kadang, saingan bahkan adu taktik, main strategi, wis pokoknya semua jurus untuk mendapatkan, memperoleh, menggunakan, semua dipakai. Demi tujuan yang kita anggap mulia itu. Nah, sayangnya saudara-saudara, jalan yang ditempuh tidak selamanya lurus. Cara yang dipakai tidak selalu benar. Di media sosial, netizen sering bertanya, di mana Harun Masiku yang lagi dicari-cari KPK karena kasus keuangan yang membelitnya. Sudah berapa tahun tidak pernah ketahuan kabar beritanya ada di mana. Kira-kira enak tidak saudara-saudara hidup seperti itu? Kaya tetapi hidup soro, buron. Hidup tidak tenang. Was-was, deg-dikduk. Ya kalau cuma sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu. Ini bahkan ada yang 11 tahun, bahkan 17 tahun jadi buron. Jadi DPO. Dan akhirnya kemudian toh diborgol. Mengenakan pakaian khusus. Dipertontonkan kepada khalayak ramai. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, Pengamsal mengingatkan kita semua, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Kaya, bahkan raya, tetapi hasil lidah dusta, hasil menipu, hasil kong kali kong, hasil permainan 4 gulipat, kata Pengamsal, sia-sia, cari maut, cari mati. Bukankah kebahagiaan yang didapat, tetapi malah ketakutan yang diperoleh. Bukan kebebasan yang dinikmati, tetapi malah 4 tembok dinding yang membatasi. Dan nama besar dan karier yang dirintis dari bawah tidak bisa menolong lagi, hancur, bahkan bisa sampai lebur. Namanya pun akan dilupakan orang, diganti dengan pembobol bank. Oleh karena itu, petuah Pengamsal sangat penting mengingatkan kita agar kita selamat. Selamat lahir batin, selamat di sini dalam hidup ini, maupun selamat di sono dalam hidup nanti. Selamat lahir batin, tubuh sehat,
hati sejahtera, jiwanya damai, keluarganya gayeng guyup, gandeng-gandengan, bahkan gendong-gendongan, meskipun tidak sampai gendeng-gendengan. Oh ya, pasti indah kalau itu yang bisa kita nikmati bersama. Sampai di sini, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.